Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang sistem informasi pengelolaan stok barang dan penjualan studi kasus apotek. Yang beranggotakan Akmal Putra Arianda, Amirul Dewa Rizky, Ananda Alamul Ikram, Kripta Muharara Ajikra, dan Marcel Wongso, dan project manajernya saya sendiri, Christian Jonathan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materinya. Tujuan bisnis. Tujuan dari apotek ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan obat, terutama pada area Tanjung Raya. Dengan melihat kondisi area di sekitar, di mana tidak terdapat apotek terdekat, membuat Pak Muhammad Said Irwandi memikirkan peluang bisnis untuk membuka apotek. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah karyawan dalam proses pencatatan keluar, masuk, dan pemakaian barang serta laporannya. Yang kedua, merancang suatu aplikasi berbasis web yang mudah dalam instalasi dan penggunaannya agar tidak terjadi kesalahan pencatatan maupun kehilangan barang. Yang ketiga, memperbaiki sistem kerja secara manual dengan sistem kerja yang terkomputerasi agar mempercepat dan mengefisiensi waktu kerja. Asumsi dan kendala. Pembuatan sistem informasi pada apotek ATA bertujuan untuk menyelesaikan kendala yang dialami karyawan, diantaranya yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengetahui stok barang dan penjualan yang ada di gudang. Yang kedua, kesulitan dalam mencatat informasi dari barang yang masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, kesulitan dalam melakukan restock apabila informasi stok barang tidak diketahui. Yang keempat, kesulitan dalam pencatatan penjualan yang masih dilakukan secara manual. Baiklah, selanjutnya adalah keperluan awal proyek. Proyek ini dapat berjalan jika mendapatkan dukungan dari pihak apotek yang meliputi. Yang pertama, dukungan semua tingkat level manajemen. Yang kedua, mempelajari dan mengerti kebutuhan-kebutuhan pengguna sistem. Dan yang ketiga, mempelajari dan mengerti kebutuhan-kebutuhan pengguna informasi, mempersiapkan tim proyek, dan semua kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya adalah estimasi anggaran. Untuk membangun sistem informasi pengelolaan stok barang, Apotek ATA menganggarkan biaya sebesar 20 juta rupiah yang pengerjaannya dilakukan oleh pengembang software sebagai outsourcing atau tenaga lepas. Rinciannya dapat dilihat seperti tabel di bawah ini, di mana yang pertama, sistem informasi dengan waktu 56 hari menggunakan biaya sebesar 14 juta rupiah. Dan infrastruktur dengan waktu 3 hari dengan biaya 6 juta rupiah dan total biayanya 20 juta rupiah. Selanjutnya, estimasi jadwal. Pengembangan proyek ini diperlukan 59 hari. Jika pada saat proyek terjadi kesalahan, maka akan dimasukkan dalam proyek baru dan dikerjakan setelah proyek awal selesai diimplementasikan. Persiapan proyek 1 hari, perencanaan 1 hari, pelaksanaan 47 hari, maintenance 7 hari, penutup 4 hari. Dan totalnya adalah 59. Selanjutnya, resiko potensial. Berikut urutan risiko beroperasi, diantaranya itu hasil akhir tidak sesuai spesifikasi, dana bengkak, penyelesaian proyek melewati batas waktu, kurangnya koordinasi tim, pendefinisian skop kurang rinci, perubahan keinginan dari stakeholder. Jadi berikutnya adalah project charter. Dalam project charter ini ada project title, project start date, project finish date, dan budget information. Atau titelnya sendiri yaitu sistem informasi pengelolaan stok barang untuk apotek ATA. Start date-nya 16 Januari 2023, untuk finish date-nya 6 April 2023. Untuk budget information-nya sendiri, kami diberikan dana 20 juta. Untuk pengeluaran dana untuk proyek ini diberikan pada pengembangan software sebagai outsourcing atau tenaga lepas. Diperkirakan proyek ini memerlukan waktu sebanyak 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Untuk 5 hari kerja dalam seminggu sudah termasuk briefing. Jadi berikutnya adalah proyek objektif. Perkembangan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan kegiatan usaha bisnis dan juga kegiatan pemasaran. Dalam sistem ini, pihak yang memiliki hak akses adalah karyawan itu sendiri atau admin. Karyawan atau admin ini memiliki hak akses untuk mengelola sistem serta melakukan scrap, read, update, dan delete pada data dan informasi mengenai stok, mulai dari jenis stok, jumlah stok, dan informasi setiap stok. Lalu yang berikutnya adalah pendekatan. Ada 3 pendekatan di sini. Yang pertama itu melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan informasi kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun sistem. Yang kedua itu menentukan operasi sistem atau sistem operasi, database engine, dan bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk mengembangkan sistem informasi. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu menjalankan kegiatan proyek. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, berlanjut ke role dan responsibility atau peran dan tanggung jawab, di mana sponsor yaitu pemilik apotek ATA-nya yaitu adalah Bapak Muhammad Said Irwandi, dengan project manajernya yaitu adalah Christian Jonathan, dan juga programmernya itu Amirul Dewa Rizky, dan web designernya Kripta Maulana Zikra, dan ada software testernya Marcel Wongso, ada sistem analisnya Akmal Putra Arianda, dan ada juga programmer satunya lagi Ananda Alamul Ikram. Baiklah, software development model. Baiklah, waterfall model. Inilah metode yang kami gunakan untuk pengembangan sistem informasi ini. Asal kami memilih waterfall model karena pengerjaannya yang terurut, yaitu dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan software. Kemudian model ini cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi berskala kecil hingga menengah dengan biaya pekerjaan yang tidak terlalu besar. Model waterfall memiliki 5 tahapan, diantaranya itu requirement, design, implementation, integration, dan testing, dan operation, dan maintenance. Baiklah, selanjutnya adalah work breakdown structure. Baik, selanjutnya di sini ada gancar dari sistem informasi pengelolaan stok barang apotek ATA, yaitu dikerjakan selama 59 hari. Nah, di sini terdapat 5 langkah pekerjaan. Yang pertama ada persiapan project. Persiapan project ini lama waktunya selama 1 hari, dibagi menjadi 4 sub project, di mana pada sub project 1.1 menentukan project manager, 1.2 menentukan stakeholder, yang 1.3 menyiapkan bisnis case dan project karakter, yang 1.4 menentukan ruang lingkup masalah. Pada tahap pekerjaan yang kedua yaitu perencanaan selama 1 hari juga, yaitu terbagi menjadi 5 sub pekerjaan. 2.1 membentuk tim project selama 1 hari, 2.2 menyiapkan kontrak untuk tim project selama 1 hari, yang 2.3 menyiapkan jadwal dan biaya project yaitu selama 1 hari, yang 2.4 menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi selama 1 hari, dan yang terakhir 2.5 mengidentifikasi dan mendiskusikan risiko selama 1 hari. Nah, di sini pada tahap 3.0 yaitu tahap pelaksanaan, lamanya 47 hari, di mana terbagi lagi menjadi sub-sub project pekerjaan, yaitu 3.1 desain web. Di sini lama pengerjaannya 5 hari. 3.2 desain sistem, lama pengerjaannya 5 hari. Yang 3.3 programming, di mana masa lama pengerjaannya yaitu 36 hari. Yang 3.4 testing sistem 4 hari, dan 3.5 instalasi sistem selama 2 hari. Baik, selanjutnya maintenance selama 7 hari, dan terakhir penutup selama 4 hari. Di mana penutup ini terbagi menjadi 2 sub pekerjaan lagi, yaitu 5.1 menyiapkan laporan final selama 2 hari, dan 5.2 menyiapkan presentasi final selama 2 hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.